Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kenalkan, nama saya Regina Arisadafab dari Fakultas Hukum kelas G. Saya akan menjalankan tugas Bahasa Indonesia tentang menjelaskan implementasi hukum kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Berikut penjelasan singkat dari saya. Pendahuluan dari penjelasan saya yaitu penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Jika kita amati, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Menurut Rifah, tahun 2012, permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Salah satunya adalah praktik korupsi yang menggurita. Namun ironisnya, para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Kenyataan tersebut justru berbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Realitasnya, penegakan hukum yang demikian sudah dipastikan mencederai hati rakyat kecil yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum rentan akan praktik suap. Membuat hukum di negeri ini nyatanya dapat diperjualbelikan, seperti kasus PLBI yang sampai sekarang belum jelas titik pangkalnya, kasus EKTP yang melibatkan banyak pihak di Dewan Legislasi, dan beberapa kasus besar lainnya yang mangkrak. Melihat kondisi tersebut, nampaknya kita harus bercermin kembali pada tujuan akhir hukum itu sendiri, yakni untuk menciptakan keadilan. Kasus korupsi sendiri menjadi salah satu permasalahan hukum di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terdapat 1.261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004 sampai dengan Januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, kasus korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat dengan total sebanyak 409 kasus. Berikut sajian data kasus korupsi dari tahun 2004 sampai tahun 2002. Kasus korupsi tersebut juga tak terkecuali kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 menuntut Ruspiantoko 2021. Masalah korupsi merupakan sebuah permasalahan yang sangat berpengaruh dan merugikan kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan integritas masyarakat. Terdapat banyak kabar yang mengatakan bahwa adanya unsur penyimpangan dalam penyaluran dana bansos atau bantuan sosial, dan hal tersebut dibuktikan ketika munculnya kasus korupsi yang membawa nama satu Menteri Sosial Indonesia, Juliari Batubara. Menurut Yonia, tahun 2021, korupsi tergolong dalam fraud yang disebut sebagai kejahatan luar biasa. Terutama korupsi terhadap dana bantuan sosial akan menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Menurut Utomo, tahun 2018, fraud adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengelabui orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan, hingga mengubah informasi yang dipandang mampu untuk mempengaruhi dan mengubah keputusan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang melakukannya. Fraud mencakup segala cara penipuan untuk memperoleh aset orang lain. Fraud mengindikasikan representasi palsu dari fakta yang bersifat material yang dibuat oleh satu pihak ke pihak lain. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum, masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena adanya beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak
penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegak hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Menurut Ali, tahun 2022, jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Diperlukan pembenahan sistem hukum agar dapat memberikan efek jera dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum, sehingga diperlukannya penegakan hukum yang lebih baik ke depannya. Ya, baiklah, kita akan masuk ke isi dari pembahasannya. Masyarakat yang terpengaruh COVID-19 sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah. Namun, dana bantuan yang seharusnya disalurkan ke masyarakat justru dikorupsi oleh pemerintah. Fenomena ini bertolak belakang dengan konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan menunjukkan bahwa negara maupun pemerintah bertindak sebagai penjaga keamanan serta ketertiban, bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga menyelenggarakan program dana bantuan sosial bagi masyarakat miskin atau mereka yang terkena dampak pandemi. Presiden Joko Widodo membentuk badan khusus untuk menangani pandemi COVID-19, yaitu dengan membentuk Komite Khusus Penanganan COVID-19 dan Dewan Nasional Pemulihan Ekonomi. Pembentukan panitia tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang penanganan penyakit virus corona dan Panitia Pemulihan COVID Ekonomi Internasional. Walaupun pemerintahan telah memberikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pemberian bantuan sosial COVID-19, tetapi masih banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mereka jadikan sebagai kesempatan dalam menggaruk hak warganya. Hal tersebut juga diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses keberlangsungan aktivitas dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia, serta belum ditayangkan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses kondistribusi dana bantuan sosial COVID-19 ke masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga hal tersebut membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan pemerintah tersebut juga disalahgunakan oleh oknum tertentu, salah satunya aksi korupsi dalam dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Langkah pertama adalah Menteri Juliari membentuk tim khusus yang terdiri dari Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin dan 2 orang sebagai pejabat pembuat komitmen serta rekanan perusahaan penyediaan sembako. Langkah kedua adalah menetapkan isi paket bantuan sosial. Kemudian peserta tender diminta untuk menyerahkan fee minimal 10% untuk satu paket sembako kepada Menteri Juliari. Fee tersebut kemudian dikumpulkan dalam koper, dijumlahkan tempat dikelola oleh staf Juliari dan 2 sekretarisnya. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi Menteri Juliari dan partai, yakni sewa jet pribadi, sewa hotel, ruangan, makanan, dan digunakan untuk pemenangan calon kepala daerah dari PDIP. Khusus kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari buruknya regulasi penyaluran bansos COVID-19 dan koordinasi dari pemerintah, juga kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial COVID-19. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu masyarakat terdampak kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 ini adalah masyarakat miskin. Penutup, kita
Pembahasannya sudah selesai, kita lanjut ke penutup dari pembahasan saya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum yang ada pada saat ini cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penerapannya pun berdasar subjektivitas dari hakim yang mana tidak berlandaskan aturan tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, di atas dapat disimpulkan upaya untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Pendahuluan dari penjelasan saya yaitu penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan